Pemirsa, pemenang sayembara desain ibu kota negara diumumkan hari ini. Pemenang sayembara ditentukan melalui rekomendasi Dewan Juri dan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Desain ibu kota harus mencerminkan identitas bangsa, keberlanjutan atau sustainability, dan smart city atau smart metropolis. Untuk mengetahui hal itu, kita akan bergabung dengan Jona Hamonangan dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari gedung Kementerian PUPR. Iya, Jona, dari hasil karya 5 terbaik untuk desain ibu kota baru, apa yang menjadi konsep dari 5 desain terbaik itu hingga terpilih? Ya, Cakri, selamat siang. Hari ini merupakan hari paling istimewa dikarenakan ada pemenang khususnya dari sayembara pemilihan dari ibu kota baru, di mana dari 5 yang masuk akhirnya ada juara 1, di mana juara 1 ini adalah Nagara Rimba Nusa. Terkait dengan juara ini tentu saja banyak sekali kriteria masuk, mulai dari pemilihan dari bentuk dari ibu kota, tata layout sampai dengan penyusunan. Dan untuk mengetahui bagaimana susunan atau mungkin kehebatan dari struktur dari ibu kota baru ini, saat ini saya bersama dengan Pak Sibarani Sofyan selaku juara 1 dari sayembara ini. Pak, sebelumnya mengucapkan selamat dulu. Terima kasih. Sudah menjadi juara 1, luar biasa. Ternyata apa yang sudah diciptakan akhirnya bisa menjadi layout khususnya untuk ibu kota baru. Pak, sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan dulu nih untuk timnya nih. Ya, saya Sibarani Sofyan, saya pimpinan dari tim ini, dan ini ada ahli master plan. Jadi ada banyak keahlian ilmu ya. Dan kami ada 10. Ini sebetulnya salah satunya ada di sini Pak Arjuna Sinaga sebagai ahli master plan, Pak Teddy Murtejo sebagai ahli transportasi, Pak Rahman Wijaya sebagai ahli lanskap, Vincent sebagai ahli arsitektur, dan Pak Winarko Hadi sebagai ahli infrastruktur. Ada beberapa ahli yang lain yang tidak bisa hadir bersama kami, tetapi dalam usaha kami melakukannya secara kolaboratif, multidisipliner. Ya. Pak, ini kan di depan kita ini kan ada skala 1:5.000 ya, di mana akhirnya menjadi juara 1. Bahkan kalau kita lihat seleksinya sangat ketat, bahkan bisa dikatakan ini sudah pilihan langsung dari Pak Presiden Jokowi. Pak, terkait dengan layout ini, bisa Bapak ceritakan secara sederhana, seperti apa sih Pak konsepnya? Jadi konsep kami bertemakan Nagara Rimba Nusa. Nagara sebagai perwakilan, ya, Nagara Rimba Nusa, di mana kita mempunyai konsep pemerintahan, yaitu daerah pembangunan ini. Kemudian rimba, yaitu kita dikelilingi oleh hutan, dan bahkan sebelum daerah ini ada hutan produksi yang memang kita konversikan untuk menjadi daerah pembangunan. Dan Nusa. Nusa itu konsep kepulauan. Kalau dilihat memang daerah-daerah ini banyak seperti pulau-pulau ya. Dan inilah hal yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kita selalu akan bisa mengasosiasikan diri kita kepada suatu, apakah itu rimba, apakah itu suatu nusa, karena kita tinggal di Nusantara. Jadi menyatukan Indonesia adalah bukan hal yang gampang karena kita berbeda-beda sekali. Karena itu kita mencari elemen yang sebetulnya sangat mudah untuk dimengerti dan bisa menyatukan. Dan untuk inspirasinya, kami terinspirasi dari alam. Jadi karena alam memberikan kita clue yang banyak sekali, dan daerah pembangunan seperti ini akan banyak diintervensi, kita banyak mengintervensi alam, dan bagaimana kita bisa menyelaraskan antara lingkungan alam dan menjadikan model percontohan kota-kota yang sifatnya berada di pinggir hutan atau di pinggir sungai atau di pinggir air. Nah, untuk layoutnya sendiri saya serahkan kepada Pak Arjuna nih sebagai master planner-nya untuk melihat bagaimana strukturnya. Yeah. Oke Pak Arjuna, kalau kita lihat kan ini kan skalanya 1:5.000 nih. Mungkin boleh tunjukin nih misalkan gedung DPR, istana, atau mungkin tempat-tempat yang menjadi landmark Pak khususnya untuk ibu kota ini. Jadi memang secara master plan ya kita biasanya akan berpegang pada elemen-elemen yang sifatnya fisik ya. Dan tadi seperti juga Pak Sberi sudah sebutkan, ada satu aksis yang merepresentasikan antara manusia dengan alam dan penciptanya. Jadi ini satu yang mengarah kepada lahan yang lebih tinggi ya, ke gunung gitu. Lalu kita secara fisik juga ada aksis yang sifatnya itu adalah pemerintahan, di mana eksekutif dia merangkul yudikatif dan legislatif gitu ya. Jadi merangkul dan mengayomi apa yang disebut sebagai bangsa Indonesia sendiri. Jadi ini ada satu aksis yang di tengahnya itu terdapat Plaza Bhinneka Tunggal Ika, lalu juga ada Museum Kebangsaan di sebelah situ, representasi dari berbagai macam provinsi ada di sana. Lalu di ujungnya itu ada satu danau yang sekaligus juga berfungsi sebagai lambang dari Pancasila. Makanya kita bilang sebagai Danau Pancasila. Sila 1, istana di sini. Ini sebagai eksekutifnya istana. Di nomor ini nih, 01 nih. Jadi dia merangkul nih.
merangkul MA dengan DPR MPR ada di situ, lalu menuju kepada dan melayani masyarakatnya. Jadi secara simbolik memang itu menjadi pegangan framework, walaupun secara penggunaan lahannya juga kita harus berhati-hati karena terus terang ini sesuatu yang harus diperhitungkan, di mana istana mendapatkan lahan yang paling tinggi ya, lalu mulai agak turun ke sana, dan Danau Pancasila itu sebenarnya adalah bagian dari sistem penahanan air supaya tidak terjadi banjir atau kelebihan air dari arah lautnya gitu. Jadi ini menjadi satu representasi yang sifatnya kita terjemahkan menjadi elemen fisik. Pak, mungkin kalau boleh gambaran ya, untuk daerah Penajam sama Kutanya sebelah mana sih? Nah, jadi untuk ini sebenarnya arah utaranya itu ke arah sini. Ke arah sini, jadi betul. Jadi Penajam Pasir Utara itu adanya di sebelah kiri sana, terus Kutanya ada sebelah sini, sebelah utaranya. Jadi memang Balikpapan sebelah sana, mungkin tidak terlihat ada di maket ini, tapi kalau dilihat di gambar yang lebih besarnya, kita juga sudah mengembangkan satu framework yang menghubungkan antara Penajam Pasir Utara Balikpapan dengan area Samarinda, plus ada akses juga yang menghubungkan dengan si Tenggarong atau Kutai Kertanegara. Jadi memang itu yang sebenarnya lebih terlihat di panel nanti bisa lebih terlihat. Jadi kita tidak hanya memikirkan inti atau core dari ibu kota negara, tapi juga kita memikirkan area yang lebih luas bagaimana pengembangannya. Mungkin ada satu pertanyaan Pak, untuk akses transportasi, kira-kira apa yang menjadi unggulan dari ibu kota baru ini? Dengan Pak siapa? Teddy. Dengan Pak Teddy. Pak Teddy, oke. Pak, iya Pak. Jadi untuk akses transportasinya adalah kita mengedepankan pola keterpaduan atau integrasi, di mana ada laut, ada darat, juga ada rel kereta api, dan fasilitas pendukung lainnya, yaitu fasilitas pejalan kaki, kemudian jalur sepeda. Kenapa ini dibuat sebagai bentuk compact? Agar saling berdekatan dan bisa dijangkau dengan menggunakan sepeda dan jalur pejalan kaki. Dan ini merupakan menjadi first mile dan last mile untuk orang melakukan aktivitas. Kemudian dengan terhubungnya dengan adanya kereta api, kemudian juga dengan ke bandara dan ke pelabuhan, ini juga bisa mempercepat atau meningkatkan aksesibilitas serta mobilitas masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya hari-hari. Nah, pelabuhan sebagai kata kunci untuk logistik di dalam pengembangan kawasan atau perkotaan, maka ini menjadi peranannya sangat penting. Untuk itu, dari pelabuhan dia diakses oleh jalan-jalan nasional yang bisa langsung menuju kota, sehingga kota ini bisa terpenuhi dan logistiknya juga bisa berbiaya murah begitu. Oke Pak, ini mungkin memasuki pertanyaan-pertanyaan yang akhir Pak ya. Kira-kira terkait dengan ibu kota baru ini, berapa jumlah penduduk yang sudah bisa diakomodir, dan kira-kira mulai kapan Pak pengaplikasinya? Kan mengingatkan sudah ada kebutuhan Pak. Ya, jadi kita mendesain suatu daerah ini baru satu zona kecil saja ya, masih ada total sekitar 220.000 hektar. Yang total penduduknya akan mendekati 2,7 setengah juta. Dan itu dibagi-bagi ke berbagai zona. Dan zona di sekitar istilahnya kawasan IKP ini, totalnya harusnya sekitar 1,2 juta. Di mana daerah untuk core ininya sendiri itu kira-kira 80.000. Gitu ya, 80.000 orang. Nah, untuk implementasinya tentunya kita serahkan kepada Kementerian PUPR, tetapi rencana awalnya tentunya aksesibilitas ya, supaya bisa dihubungkan. Jadi akses menuju ke sini ini harus dihubungkan dulu dengan akses tol Balikpapan Samarinda, dan dari situ ada sekitar 35 km menuju ke lokasi ini. Ini ada jalan tol yang kita upayakan, ada exit salah satu di sini atau di sini. Kemudian tentunya yang pertama adalah istana. Dan istana menjadi salah satu titik nol untuk pembangunan, baik itu ke sisi aksis kebangsaan atau ke sisi aksis eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Tentunya selain itu tadi kita mendengar komitmen dari Kementerian PUPR bahwa PUPR adalah salah satu kementerian yang akan pindah duluan di sini. Nah, zona kementerian tuh di sini. Jadi mereka bisa memilih di mana, ini di 02, di sini juga. Jadi ada zona pemerintahan, ini daerah kelembagaan. Jadi tinggal dipilih mau yang mana, mau dekat ke DPR, dekat ke sana atau dekat ke istana. Kementerian akan ditaruh dalam konteks yang sangat kompak sehingga mereka bisa berjalan kaki antara satu kementerian yang lain. Dan kita tahu di Kalimantan itu panas, tapi bagaimana caranya menurunkan temperatur? Makanya kita punya kebun raya yang luar biasa besar nih. Di sini juga daerah untuk green zone-nya. Total kita hitung sekitar 70%, itu daerah hijau. Tapi untuk konteks yang lebih besar ya, kalau untuk di daerah ini saya yakin lebih dari 50%. Karena biasanya standarnya kan di Indonesia itu 30%. Kita akan melebihi standar nasional. Kapan Pak akan start?
Kita sih sekarang masih mengkonsolidasi desain ya Mas ya. Jadi ada dua kandidat yang lain yang tadi oleh Pak Menteri sudah dihimbau untuk kami gabung dan kita perkuat. Desain kami masih istilahnya masih belum sempurna. Tentunya akan ada suatu kolaborasi yang berikutnya dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi kalau saya dengar detail desain master plan akan selesai di bulan Mei menurut jadwal Kementerian PU. Dan benda yang pertama yang akan dibangun adalah sebetulnya daerah istana ini dan juga mungkin beberapa infrastruktur dasar ya. Nah, berikutnya tentunya harus ada fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, kementerian-kementerian harus mulai masuk, yudikatif eksekutif mulai masuk, populasi juga harus dibentuk karena kota ini tidak mungkin sendirian. Iya. Terima kasih banyak Pak Sibarani Sofyan dan juga kepada tim selamat sudah berhasil mendapatkan juara 1, berarti mendapatkan predikat terbaik. Terima kasih banyak Pak. Demikian wawancara saya dengan Pak Sibarani Sofyan selaku pembangun juga dari ibu kota baru ini. Kalau kita begitu luar biasa, pembangunannya sudah sangat terencana, matang dan kompleks. Ini menunjukkan bagaimana kesiapan dari tim dalam rangka membangun ibu kota baru tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga bagaimana sebagai sistem pengendalian, khususnya bagaimana mendatangkan kota yang lebih ramah lingkungan, kota yang lebih modern, bahkan juga kota yang lebih berteknologi. Salah satu pendekatan dari adanya ibu kota baru ini memang dari Presiden Joko Widodo menekankan adanya pembeda dengan kota lain, seperti misalkan kota Canberra di Australia atau mungkin kota Beijing di Cina dan juga beberapa kota lain yang menjadi simbol ibu kota. Diharapkan ibu kota baru ini bisa menjadi simbol kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan hadiah yang diberikan untuk juara 1 diberikan hadiah 2 miliar rupiah. Ini merupakan hadiah yang sangat besar sebagai ganjaran atau hadiah atas desain dari ibu kota baru ini. Cakri. Baik, terima kasih Jona untuk laporannya dan sangat menarik kita punya kesempatan untuk melihat layout dari pemenang sayembara desain ibu kota baru. Terima kasih untuk laporan Anda.